Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor infrastruktur yaitu PT Jasa Armada Indonesia Terbuka dengan kode saham IPCM. Sejarahnya, PT Jasa Armada Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1960 sebagai unit usaha perusahaan nasional pelabuhan. PT Jasa Armada Indonesia Terbuka dengan merek dagang IPC Marine merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II yang bergerak pada bidang pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, angkutan laut, dan layanan maritim. Di tahun 2012, PT Pelabuhan Indonesia II mengubah nama dagangnya menjadi Indonesia Port Corporation, dan PT JAI mempertahankan posisinya sebagai divisi Pilotage and Towage. PT JAI dipisahkan dari IPC dan resmi menjadi badan usaha mandiri sebagai anak perusahaan IPC pada tanggal 13 Juli tahun 2013. PT JAI mulai beroperasi pada September tahun 2014. Di tahun 2017, JAI memiliki keuntungan selama 3 tahun berturut-turut dan perusahaan Pilotage and Towage terbesar dan paling menguntungkan. JAI menargetkan IPO pada tanggal 22 Desember tahun 2017 di BEI untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan secara resmi mencatatkan sahamnya di bursa menjadi perusahaan publik terbesar, paling berpengalaman dan paling dapat diandalkan di bidangnya. Pada tahun 2019, JAI menandatangani kerjasama pelayanan Pilotage dan Towage antara Pelindo Pontianak dengan Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Teluk Melano dan KUPP Kendawangan, serta penandatanganan kerjasama pelayanan kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas Perairan Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. PT JAI atau Jasa Armada Indonesia Terbuka merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di sektor penyedia layanan pemanduan dan penundaan kapal, angkutan laut serta layanan maritim. Mulai beroperasi pada tahun 1960 sebagai unit usaha perusahaan nasional, PT Jasa Armada Indonesia Terbuka beroperasi dengan merek dagang IPC Marine. IPCM menyediakan layanan pemanduan dan penarik untuk memastikan berlabuh dengan lancar dan aman bagi kapal yang masuk dan keluar pelabuhan laut, jalur perairan darat, dan kegiatan kapal ke kapal lepas pantai minyak dan gas. Info dan faktanya, Kementerian Badan Usaha milik negara mengumumkan penggabungan 4 BUMN pelabuhan. 4 BUMN pelabuhan tersebut adalah PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV. Dengan peleburan ini, tidak ada lagi Pelindo I hingga Pelindo IV. Keberadaan keempat perusahaan ini akan digabung menjadi satu perusahaan bernama PT Pelabuhan Indonesia. PT Jasa Armada Terbuka menilai adanya kebijakan fuel surcharge sebagai imbas kenaikan harga minyak global hanya dapat mengurangi biaya operasi tetapi belum mampu menutup operasi sepenuhnya. Direktur Komersial dan Operasi IPCM Santi Puruhita menuturkan imbas kebijakan fuel surcharge secara langsung berkaitan dengan cost reduction. PT Jasa Armada Indonesia Terbuka dan PT Jawa 1 Power menambah kerjasama pelayanan kapal LNG di wilayah operasional Floating Storage Regasification Unit Jawa 1 Power. Kerjasama tambahan ini meliputi dukungan 3 unit armada kapal tunda milik IPCM untuk mendukung kegiatan penundaan pada proses lepas sandar kapal LNG serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya di wilayah operasional Jawa 1 Power. PT Jasa Armada Indonesia Terbuka mendapat tugas dari Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah perairan Pulau Obimayor, pantai barat pada wilayah perairan Pandu luar biasa Pelabuhan Layuwi Provinsi Maluku Utara.
Pulau Obi akan dikembangkan menjadi pusat penambangan dan smelter nikel dengan kapasitas produksi nikel sulfat hingga 240.000 ton per tahun. Saat ini produk atau jasa utama perseroan adalah layanan penundaan dan pemanduan kapal yang merupakan kegiatan usaha yang telah dijalankan perseroan sejak awal beroperasi ketika berstatus sebagai unit usaha, yaitu pelayanan jasa kapal. Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Dalam hal ini produk atau jasa utama perseroan dalam pelayanan jasa kapal adalah meliputi jasa tunda, merupakan produk atau jasa utama perseroan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal dan membantu kapal yang berolah gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh, jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Jasa pandu, merupakan produk atau jasa utama perseroan yang wajib diberikan untuk melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga melalui alur pelabuhan. Jasa pengelolaan kapal, kegiatan usaha perseroan bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia II dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor pandu yang digunakan untuk mobilisasi petugas pandu. Jasa pengangkutan kapal, kegiatan usaha perseroan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah pelabuhan. Mengingat Indonesia sebagai salah satu negara maritim, IPCM memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang dibangun dengan standarisasi yang baik. Di antaranya sebagai berikut: Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Pangkal Balam, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Bengkulu, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Jambi, dan Pelabuhan Tanjung Pandan. Berikut beberapa penghargaan dan sertifikasi yang diraih oleh IPCM. Sebagai perusahaan terbuka yang keberlanjutan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan segala aktivitas bisnis operasional perusahaan, khususnya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola guna terus membangun kepercayaan investor dan seluruh pemangku kepentingan dalam bisnis infrastruktur pelabuhan. Berikut komposisi saham yang dimiliki IPCM, yaitu PT Pelindo Jasa Maritim memegang kepemilikan sebesar 76,89%, Pelabuhan Indonesia Investama 10,78%, Santi Puruhita 0,01%, Muhammad Iqbal 0,01%, Dewi Aryani 0,0%, Masyarakat Non-Warkat 12,05%, Masyarakat Warkat 0,11%, dan saham Treasury 0%. Emiten berkode saham IPCM ini didirikan pada tahun 1960, dengan bisnis usaha pada bidang infrastruktur jasa pelabuhan. Perusahaan mulai mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 22 Desember tahun 2017, dengan harga Rp380 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 1,22 miliar lembar. Berdasarkan kinerjanya, IPCM mengantongi pendapatan bersih sebesar Rp946,62 miliar per kuartal 3 tahun 2024, atau meningkat 10,31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp858,11 miliar. Pendapatan IPCM ditopang oleh jasa penundaan kapal yang terdiri dari pelabuhan umum senilai Rp392,42 miliar, terminal khusus atau tersus sebanyak Rp317,63 miliar, dan terminal untuk kepentingan sendiri sebesar Rp163,45 miliar. Namun, seiring dengan kenaikan pendapatan, beban pokok IPCM juga meningkat 12,97% year-on-year menjadi Rp721,98 miliar. Hal itu membuat perseroan meraih laba kotor sebesar Rp224,63 miliar, tumbuh 2,56% secara tahunan.
Dari sisi neraca keuangan, IPCM membukukan total aset sebesar 1,53 triliun rupiah hingga akhir September tahun 2024 atau naik 1,07% year to date. Adapun liabilitas turun sebesar 2,34% year to date menjadi 275,03 miliar rupiah. Sedangkan ekuitas tumbuh 1,85% year to date ke 1,26 triliun rupiah. Berikut historis dividen yang dimiliki IPCM. Dalam pembagiannya perseroan cukup konsisten terutama setelah era COVID dengan yield rata-rata yang dibagikan cukup besar yaitu 8%, dan menunjukkan tren earning per share meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif memegang peranan sentral sebagai unit bisnis jasa infrastruktur di Indonesia. Berikut potensi PT Jasa Armada Indonesia terbuka di masa depan. Pertama, IPCM berupaya kembangkan potensi bisnis di Indonesia Timur dengan membidik usaha terkait komoditas nikel. Selain melirik potensi dari bisnis nikel, Jasa Armada Indonesia juga melirik badan usaha pelabuhan dengan kerjasama pihak lain. Sebelumnya perseroan telah menandatangani perpanjangan kerjasama dengan PT Krakatau Bandar Samudera bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten. Kedua, IPCM teken 2 surat perjanjian atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal tunda dan 3 unit kapal pandu. Perjanjian pertama, yakni perjanjian pekerjaan pembangunan 1 unit kapal tunda dengan daya minimal 2 kali 2200 HP tipe Azimuth Stand-Driven. Kedua, perjanjian pekerjaan pembangunan 3 unit kapal pandu dengan daya minimal 2 kali 300 HP tipe Outboard Engine. Pembangunan 4 kapal ini diharapkan dapat semakin mendukung kelancaran operasional serta ekspansi usaha IPCM ke depan. Dan ketiga, PT Jasa Armada Indonesia terbuka bersinergi dengan PT Pelindo Jasa Maritim melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan kapal tunda untuk pelayanan jasa penundaan kapal di wilayah kerja perairan Ship-to-Ship NIPA, Batam. PT Pelindo Jasa Maritim berkomitmen untuk memaksimalkan potensi bisnis yang ada di wilayah Batam dan sekitarnya dikarenakan posisinya yang strategis untuk perdagangan dunia. Sekian pembahasan kali ini dari PT Jasa Armada Indonesia Terbuka, semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.